adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengangkat satu pujian kita yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata, saya berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur Tuhan buat kehidupan, nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami, Engkau memberkati dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti Tuhan. Ini doa serta ucapan syukur kami, haleluya, amin. Baiklah, kita akan memuji Tuhan, kita mengangkat satu pujian kita yang berkata hati yang gembira. Hati yang gembira Kita siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami hingga kami dalam keadaan yang baik.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Sekarang kakak persilakan adik-adik untuk membaca Alkitab. Adik-adik, kita sudah membaca Alkitab. Dalam bacaan kita tadi mengisahkan tentang Rasul Paulus yang menegur jemaat di Korintus karena mereka dalam perjamuan memakan makanan mereka sendiri tanpa mengingat orang yang lapar. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah tidak serakah. Adik-adik pasti pernah dengar kata serakah kan? Nah, serakah itu artinya ingin memiliki lebih dari yang seharusnya. Adik-adik, kakak punya cerita tentang 2 orang anak. Nah, 2 orang anak ini bernama Badu dan Beni. Ada yang namanya Badu? Atau ada yang namanya Beni? Nah, ini hanya sebuah cerita saja ya adik-adik ya. Nah, Badu ini adalah anak yang serakah dan pelit adik-adik. Sedangkan Beni, dia adalah anak yang baik hati dan mau berbagi. Nah, kita mulai dari Badu dulu adik-adik. Badu ini adalah anak yang doyan makan adik-adik. Nah, ketika ada teman-temannya bermain ke rumahnya, nah ketika teman-temannya datang ke rumahnya, Badu bergegas berlari ke dapur. Nah, adik-adik tahu kenapa dia berlari ke dapur? Si Badu mengamankan makanannya. Dia mengambil makanannya yang banyak lalu menyembunyikannya ke dalam kamarnya supaya teman-temannya tidak melihat. Nah, adik-adik, Badu ini hanya menghabiskan makanannya sendiri adik-adik. Dia serakah dan dia pelit. Badu ini punya makanan dan juga punya mainan. Tapi ketika teman-temannya mau bermain dengan dia, Badu ini hanya mau main sendiri. Nah, adik-adik, dia tidak mau berbagi kepada temannya. Padahal teman-temannya juga mau ikut bermain. Dan karena sikap Badu yang pelit dan juga serakah ini, teman-temannya tidak suka adik-adik. Dan yang terjadi apa adik-adik? Dia dijauhi dan dia tidak punya teman. Nah, berbeda dengan Beni. Beni yang baik hati dan rajin berbagi kepada teman-temannya. Ketika Beni punya makanan yang banyak, dia mengajak teman-temannya ke rumahnya dan makan bersama. Dan ketika Beni melihat temannya yang tidak punya mainan, dia mengajak temannya bermain bersama. Sehingga Beni disukai oleh banyak teman-temannya. Adik-adik tahu, Beni mempunyai teman yang banyak sekali karena dia adalah anak yang baik dan mau berbagi. Nah, adik-adik, dari kisah Badu dan Beni ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa keserakahan itu hanya akan mendatangkan kerugian dan bisa membawa kesulitan untuk diri kita. Tapi sikap yang mau berbagi, sikap yang mau membantu, sikap yang baik justru akan mendatangkan hal yang baik pula. Adik-adik, mari kita mengikuti contoh dari kisah si Beni yang baik hati dan mau berbagi. Adik-adik mau kan punya banyak teman? Kakak sih mau punya banyak teman. Nah, kalau kita mau punya banyak teman, mari kita mau berbagi dan kita juga harus baik hati kepada sesama kita. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada orang yang mau berbagi. Kembali lagi kepada bacaan kita tadi adik-adik. Nah,
jemaat di Korintus itu mereka tidak berbagi dalam perjamuan itu. Mereka memakan sendiri makanan mereka. Mereka lupa kepada orang-orang yang lapar. Maka Rasul Paulus menegur mereka. Padahal seharusnya dalam perjamuan itu mereka menunjukkan sikap yang mau berkorban, mau melayani, dan rela untuk berbagi. Harusnya mereka berbagi kepada orang-orang yang lapar. Nah, adik-adik, dari kisah Badu, Beni, dan bacaan kita tadi, mari kita berkomitmen untuk menjadi anak yang baik dan mau berbagi. Sesuai dengan tema kita tidak serakah, maka mulai dari sekarang kita harus jadi anak yang mau berbagi kepada sesama kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Oke, baiklah adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita mengangkat satu pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat lagi satu pujian kita yang berkata, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami, untuk keluarga kami, dan teman-teman kami. Kami mohon Tuhan memberkati kesehatan mereka dan memberkati setiap yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan beri hikmat kepada pemerintahan kami supaya mereka dapat melakukan yang terbaik dan itu datangnya daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para dokter dan tim medis yang bekerja keras dalam melakukan pekerjaannya dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kesehatan mereka dan Tuhan beri mereka kekuatan. Tuhan yang memilih mereka, Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, ibadah kami akan selesai. Kami mohon Tuhan berkenan di dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan rajin cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus